Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak semua pagi ini? Sehat? Hari ini kita akan belajar ekonomi di bab awal. Tapi sebelum belajar, minta bantuannya ketua kelas Mas Husein untuk pimpin doa. Oh iya, untuk teman-teman semua, mari kita berdoa. Semoga pelajaran kita mendapat berkah. Amin. Nih, Doa dimulai. Doa selesai. terima kasih. Jadi pembelajaran hari ini tentang kebutuhan manusia. Jadi tujuan kita belajar tentang kebutuhan manusia biar kita itu bisa tahu apa saja kebutuhan manusia, kebutuhan yang bisa dibedakan berdasarkan waktunya atau berdasarkan intensitasnya, dan juga faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan manusia. Oke? Sebelum kita mulai pembelajaran, Bapak punya video. Di video ini nanti itu ada beberapa kegiatan manusia untuk memenuhi kebutuhan. Nah, itu kebutuhan apa saja? Mari kita tonton bareng-bareng ya. 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 Ditonton videonya, jangan ketawa-ketawa. Tekan dulu. Cukup. Sementara videonya sampai sini dulu. Sebelum Bapak lanjut videonya, Bapak tanya dulu ke teman-teman semua. Menurut kalian, kebutuhan kalian semua teman-teman sebagai siswa itu apa yang ada di video tadi? Mulai dari awal. Husein, apa Sen? Makan. Terus Makan. makan aja. Sekolah. Angkat tangan dong, angkat tangan dan ya ini sekolah, perpustakaan. Itu kalau kita sebagai seorang siswa. Tapi kalau kita menempatkan diri sebagai seorang manusia, maka kebutuhan kita itu sangat tidak terbatas. Jadi kebutuhan manusia itu sangat tidak terbatas. Siapa yang membatasi kebutuhan manusia? Kita sendiri. Dan bagaimana kita membatasi? Nah, makanya kita hari ini akan belajar tentang kebutuhan manusia. Bagaimana kita membedakan kebutuhan manusia yang itu yang benar-benar harus dipenuhi atau kebutuhan yang tidak harus dipenuhi. Oke, kita bisa mulai pembelajaran hari ini? Baik. Bapak mulai pembelajaran hari ini tentang kebutuhan manusia. Jadi sesuai dengan buku atau LKS yang teman-teman punya, kebutuhan manusia itu bisa dibedakan berdasarkan intensitasnya. Yang pertama, kemudian bisa juga dibedakan berdasarkan waktunya. Dan yang terakhir bisa dibedakan berdasarkan apa, Rit? Sifatnya. Oke. Sebelum lebih jauh, apa itu kebutuhan? Menurut teman-teman, ada yang mau berpendapat tentang pengertian kebutuhan? Iya, Mas Afif, silakan. Kebutuhan itu sesuatu yang di luar dan sesuatu yang di luar itu berguna atau tidak. Oke, sesuatu yang ada di luar dan berguna bagi kita. Yang lain yang mau berpendapat?
Mbak Anissa, silakan. Kebutuhan itu sesuatu yang harus dipenuhi. Kebutuhan itu sesuatu yang harus Harus dipenuhi. dipenuhi oleh diri kita sendiri Ya. agar manusia itu bisa bertahan. Oke. Kalau menurut kalian kebutuhan adalah sesuatu yang ada di luar dan itu bermanfaat bagi kita. Kemudian Mbak Anissa tadi berpendapat bahwa kebutuhan itu yang harus dipenuhi oleh kita sendiri. Ini juga ada pengertian lain selain menurut pendapat teman-teman tadi. Kebutuhan itu juga bisa diartikan sebagai benda atau jasa yang memberikan kepuasan terhadap jasmani kita atau kepuasan terhadap batin atau rohani kita. Kemudian kebutuhan juga dapat dibedakan berdasarkan seperti yang tadi saya sebutkan, bisa dibedakan berdasarkan intensitasnya. Yang pertama kebutuhan primer, kemudian kebutuhan sekunder, dan yang terakhir adalah kebutuhan tersier. Apa itu maksudnya kebutuhan tersier? Kebutuhan yang mewah. Mewah. Akan dalam mewah. Nah, kebutuhan yang mewah. Kemudian itu tadi 3 jenis kebutuhan berdasarkan intensitasnya. Iya. Yang kedua berdasarkan sifatnya. Ada 2. Apa saja? Jasmani dan rohani. Kebutuhan jasmani itu kebutuhan yang berhubungan dengan badan kita, entah itu makanan, entah itu minuman, baju, terus kemudian tempat tinggal dan sebagainya. Kalau kebutuhan rohani seperti apa? Mbak Ridit, mau berpendapat silahkan. Mendekatkan mesin sama reaksi. Ya. Oke, lanjut ke kebutuhan menurut subjeknya. Menurut subjeknya, kebutuhan dibedakan menjadi 2 juga. Yang pertama, kebutuhan individu dan kebutuhan kelompok. Kalau kebutuhan individu itu mungkin kebutuhan itu sangat diperlukan sama kita sebagai individu pribadi masing-masing. Tapi belum tentu dibutuhkan sama orang lain. Sedangkan kalau kebutuhan kelompok itu berarti kebutuhan yang satu kebutuhan itu diperlukan oleh Semua orang. contohnya apa? Rumah sakit. Cocok. Selain itu, Tempat rekreasi. tempat rekreasi. Selain itu, Jalan. hiburan. Mas Afif? Apa? Selain jalan, rumah sakit dan masjid. Yang terakhir, kebutuhan menurut waktunya dibedakan juga menjadi 2, yaitu kebutuhan sekarang dan kebutuhan yang akan datang. Kemudian banyak kebutuhan tadi yang dibedakan itu dipengaruhi oleh beberapa faktor juga. Ada 4 faktor yang mempengaruhi kebutuhan itu berbeda satu orang dengan orang yang lain. Yang pertama yang membedakan itu peradaban, kemudian lingkungan, adat istiadat, yang terakhir agama. Untuk lebih tahunya apa saja kebutuhan yang ini kebutuhan primer atau kebutuhan sekunder, ini kebutuhan sekarang atau masa yang akan datang, lebih enaknya lagi kita belajarnya menurut kelompok. Bapak ingin teman-teman semua menurut kelompok. Ada 3 kelompok saja. Jadi kita hitung 1 sampai 3, mulai Mbak Ridit. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke. Sekarang berkelompok sesuai dengan nomornya ya, sesuai dengan nomor urutnya tadi. Silakan. 1, 3 di belakang dulu. Siapkan alat tulisnya dan perhatikan kelanjutan dari video ini ya. Nanti dicatat apa saja kegiatan-kegiatan di situ yang termasuk kebutuhan primer, yang termasuk kebutuhan sekunder, dan yang termasuk kebutuhan tersier. Atau mungkin juga bisa dibedakan menurut subjeknya, itu kebutuhan individu atau kebutuhan kelompok. Nanti saya minta salah satu kelompok bisa mewakili temannya untuk maju ke depan menyatakan pendapatnya. Bisa dimengerti teman-teman? Bisa. Oke, saya lanjutkan ini videonya yang tadi. Silakan ditonton. Pak. Iya.
ya videonya. Yuk. Siapa yang sudah selesai, kelompok mana yang sudah selesai dan siap untuk mempresentasikan, langsung maju ke depan. Nanti kelompok yang lain, bahwa mohon memperhatikan temannya yang ada di depan dan silakan memberi komentar atau memberikan pertanyaan. Kelompok 1 sudah siap? Siap? Silakan. Di depan. Ya, di depan. Tiga-tiganya maju boleh atau satu saja yang maju juga boleh. Temennya nanti yang duduk di belakang maju ya. Oke, maju semua. Kelompok yang lain diperhatikan temennya yang ada di depan, nanti bisa memberikan komentar atau memberikan pertanyaan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan membacakan nasihat pengamatan dari kelompok 1. Silakan. Kita akan menambahi dari pendapat Bapak yang tadi. Kalau di sini dari kebutuhan kelompok itu juga ada angkutan umum, bank, parkiran, beca, sama koperasi. Kenapa? Karena ini
Bisa nanti jawab. Alat pemuasnya ya saat kebutuhan itu terpenuhi, maka di situ itu Saat dibutuhkan mungkin nanti akan terpenuhi oleh diri kita sendiri. Mungkin ditambah oleh Pak Dur saja. Ya, nanti Kita ada saya tambahin pembahasannya. pertanyaan ini atau pertanyaan yang lain dulu mungkin. Mas Afif mau bertanya atau berpendapat? Dari contoh kalian itu ada nggak kebutuhan untuk waktunya? Menurut Seperti bank itu bisa nggak dijadikan contoh untuk waktu? Nah, ya, menurut waktunya ya. Kalau menurut saya sendiri tuh itu juga menurut saya itu menurut waktunya bisa karena bank itu kan kita menabungkan setelah kita punya uang ya nggak bisa ditunda gitu loh Pak. Kadang-kala kita menunggu waktu kita berumur menjadi seorang orang yang mempunyai uang dan kita bisa menabung. Kalau kita masih sendiri kan menabungnya kan hanya uang dari orang tua kita yang diberi kita setiap pagi, yang diberikan orang tua kita setiap pagi gitu. Dan kita pun menabungnya kan tidak di bank, di celengan. oke. Yang lain dari kelompok 2. warung makan itu maksudnya kebutuhan mana ya? Oh ya gitu. Itu kebun. Kalau yang ya kalau menurut kami untuk kalau dilihat dari tingkat intensitnya itu masuk kebutuhan primer karena kan makan ya. Tapi kalau dilihat dari subjeknya itu ada beban kelompok atau kolektif gitu karena kita semuanya membutuhkan warung gitu untuk makan. Berarti bisa dua-duanya. Ya, tingkat itu kebutuhan menurut apanya, tingkat intensitasnya atau menurut subjeknya. Oke, bagus sekali jawabannya. Mungkin Bapak kira cukup. Itu sementara nanti pertanyaan dari kelompok 3 tadi belum terjawab. Bapak yang akan tambah ya. Baik, terima kasih, Pak. Terima kasih. Close dulu. Saya jawab tadi alat pemuas kebutuhan itu bagaimana? Jadi simpel sekali jawabannya. Dari apa yang saya jelaskan dari awal, kebutuhan manusia itu sangatlah tidak terbatas. Siapa yang bisa memenuhi yang bisa memuaskan biar tidak lagi mungkin tambah lagi kebutuhannya pribadinya sendiri. Jadi bagaimana pemenuhan kebutuhan yang tidak terbatas itu kita harus menerapkan skala prioritas. Jadi apakah kita benar-benar butuh sama suatu barang, andaikan itu jam tangan, benar-benar butuh nggak? Andaikan kita nggak punya sama sekali, berarti benar-benar butuh. Maka kita beli satu, nanti pasti akan muncul lagi sikap atau sifat inti dari manusia, di mana manusia itu adalah makhluk yang tidak pernah puas. Jadi bagaimana alat untuk memenuhi kebutuhan atau memuaskan kebutuhan itu adalah pribadi kita masing-masing. Gimana tadi kelompok 3 yang mau tanya? Oke, sama-sama. Bapak rasa cukup untuk pembelajaran hari ini. Kesimpulannya adalah apa Mas Husain kesimpulannya? Ya semuanya ternyata banyak sekali ya kebutuhan yang kita inginkan tuh. Tapi secara macam-macamnya itu ada 4. Ada menurut tingkat intensitasnya dibagi 3, menurut sifatnya dibagi 2, menurut subjeknya dibagi 2, dan menurut waktunya dibagi 2 gitu. Oke, kesimpulan dari Mas Husain, saya rasa sudah mencakup semua pembelajaran kita hari ini, yaitu tentang bagaimana kita bisa membedakan kebutuhan yang mana yang itu prioritas atau yang mana itu yang tidak terlalu kita butuhkan. Kemudian berbagai faktor yang mempengaruhi kebutuhan manusia. Dan yang terakhir, sebelum Bapak tutup pembelajaran hari ini, kira-kira ada lagi nggak pertanyaan dari teman-teman semua? Sudah paham semua berarti ya? Ya. Oke, karena sudah paham, Bapak tutup pembelajaran hari ini dan sampai ketemu minggu depan di pembelajaran ekonomi tentang kelangkaan dan sistem ekonomi. Itu dipelajari di rumah ya, jangan lupa. Ya, Pak. Kita ketemu minggu depan. Mas Husain silakan ditutup dengan doa. Ya, untuk mengakhiri kelas pada siang hari ini, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih. Terakhir kali dari Bapak minta maaf kalau ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.